Tanggal 27 dan 28 Februari 1942, Sekutu Belanda menyerah kalah di Laut Jawa. Tanggal 1 Maret 1942, jam 4 pagi, pasukan Jepang memasuki Pulau Jawa di 4 tempat di pesisir Laut Utara. Invasi Jepang ke Jawa Timur dipimpin oleh Letnan Jenderal Tsuchihashi Yuitsu dengan total pasukan 20.000 orang. Pasukan Belanda Divisi 3 yang tersisa, pimpinan Mayor Jenderal G.A. Ilgen, terkonsentrasi di Ngoro. Di Malang, Batalion Marinir yang dipimpin oleh Letkol W.A.Y. Rulofsen mundur ke Dampit. Tahun 1942, diberlakukan milisi atau wajib militer. Kaum pelajar dipersenjatai untuk melawan pasukan Jepang. Maret 1942, Malang dinyatakan sebagai kota terbuka. 8 Maart 1942, Malang wordt tot open stad verklaard. Sore harinya, seorang negosiator Jepang menuntut Belanda menyerah tanpa syarat. Maret 1942, jam 3 dini hari, Presiden Malang G. Schwenke menyebar selebaran yang berisi, pendudukan pasukan Jepang akan datang dalam beberapa jam. Untuk menenangkan kota supaya tidak ada pertempuran, maka saya akan minta komandan Jepang untuk membolehkan tugas-tugas pekerjaan polisi. Hari itu juga, Letnan Jenderal Terpoorten menyerah kepada Jepang. Kemudian pasukan Jepang memasuki Malang. Fase pertama penguasaan Jepang di Malang dengan mengadakan parade di Ijen Boulevard. Semua rakyat mengeluh-elukan pasukan Jepang sebagai sang penyelamat yang menjanjikan kemakmuran yang baik dengan slogan Asia untuk orang Asia. De gehele bevolking begroet hun zogenaamde bevrijders die hun een toenemende welvaart beloven met als leuze Azië voor de Aziaten. Jepang mengeluarkan perintah, dilarang mengibarkan bendera Belanda, merah putih, mendengarkan radio siaran luar negeri, dan memasang gambar Ratu Belanda dan anggota-anggota keluarga kerajaan Belanda. Maret 1942, diumumkan pengurangan gaji pegawai yang drastis. Pakaian dan barang-barang berharga dirampas. Semua sekolah pendidikan Belanda ditutup. Semua uang di bank dipindah ke Javase Bank, yang sekarang Bank Indonesia. Krisis keuangan di mana-mana. Radio siaran Belanda diambil alih, Radio Nippon Hoso Kyoku dibetek. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Di Malang setelah kemerdekaan diumumkan keamanan masih belum terkendali dengan masuknya kembali pasukan Belanda. Tanggal 25 Februari sampai 5 Maret 1947 diadakan Kongres KNI Pusat yang kelima di Gedung Concordia, sekarang Sarinah di Malang. Rakyat dengan sangat antusias menyambut kedatangan para pemimpin dan anggota delegasi lainnya dari seluruh Indonesia dan perwakilan negara-negara tetangga seperti Soekarno-Hatta, Dr. Setiabudi Edward Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantoro, Bung Tomo, dan Jenderal Sudirman. Waktu kongres dilaksanakan, ada manifestasi massa di stadion luar. Pawai organisasi buruh demi menunjukkan kesatuan dan persatuan kaum revolusioner Indonesia, Polisi Republik, dan TRIP atau Tentara Pelajar. Dengan kongres ini, Malang bukan saja menjadi halaman depan koran berbahasa Indonesia dan Belanda, tapi juga memperoleh perhatian pers internasional. Di Jakarta, surat kabar The Nieuwsgier tanggal 30 Juli 1947 menulis, masyarakat, polisi, dan pemerintah Malang mencoba menghalang-halangi pasukan Belanda tapi dapat dikalahkan. Surat kabar nasional Jogja tanggal 31 Juli 1947 melaporkan di Malang ada taktik bumi hangus yang diterapkan besar-besaran dan diperkirakan 1.000 bangunan Belanda dan instalasi strategis dihancurkan dengan cara dibakar dan diledakkan dengan sisa-sisa bom milik Jepang. Tanggal 30 Juli 1947, aksi polisioner pertama. Pasukan tentara Belanda memasuki kota Malang, melewati Singosari dengan kendaraan tank amfibi, menembaki rakyat dari darat dan udara. Salah satu tentara Belanda bernama Van Kort. Pasukan Belanda banyak mendapat perlawanan di daerah Rampal dan di depan arena pacuan kuda di Jalan Ijen. Desember 1949, dunia internasional mengecam keras aksi-aksi Belanda di Indonesia dan Belanda diperintahkan untuk menghentikan perang. Malang kembali aman dan pemerintahan bisa diambil alih kembali oleh rakyat Malang.